Nah, jadi sekarang ini tentang pengawetan telur segar. Ya, masih tentang telur sih. Yang terakhir kemarin apa ya, sifat fisikokimia telur ya kalau nggak salah. Ini pengawetan telur segar ya mungkin mirip sama yang ada di buku yang saya kasih. Ya, atau mungkin ada beberapa perbedaannya lah ya. Nah, jadi pengawetan telur itu telur yang utuh ya. Jadi bukan telur bukan diolah jadi makanan, bukan. Jadi telur yang masih utuh yang masih itu tujuannya itu untuk mempertahankan mutunya. Nah, jadi selain mempertahankan mutunya dari bahaya-bahaya fisik itu kayak apa namanya benturan gitu supaya nggak retak gitu. Selain dari itu, nah ini juga mempertahankan mutunya itu eh, dari bahaya-bahaya lainnya gitu loh ya. Kemudian prinsip dari pengawetan telur segar ini adalah mencegah penguapan air dan terlepasnya gas dari dalam isi telur. Selain itu juga sebenarnya pengawetan telur segar ini untuk mencegah tumbuhnya mikroba, mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba di dalam telur selama mungkin. Jadi maksudnya itu biar biar nggak cepat terkontaminasi oleh mikroba bagian dalamnya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu ya di antaranya itu adalah menutup pori-pori telur, pori-pori kulit telurnya maksudnya pori-pori cangkangnya. Kemudian dapat juga melapisi dengan minyak nabati, kemudian dengan larutan kapur seperti itu. Ya kita next slide berikutnya. Pengawetan telur segar itu pertama itu dapat dilakukan dengan pengemasan kering. Pengemasan kering itu dapat diberi telur itu dapat diberi sekam, serbuk gergaji dan juga pasir. Ya. Jadi ini tujuannya itu ya supaya kondisinya kering. Maksudnya itu kan kalau eh, ada sekam gitu, jadi udara atau airnya itu terserap di bagian sekamnya seperti itu. Cuma kelemahannya cara ini dapat menambah berat dari telur, ya kan, karena terlapisi itu bagian luarnya. Dan ini dampak negatifnya itu dapat menambah biaya pengiriman ya, karena bobotnya nambah berat kan otomatis. Ya misalnya beratnya berapa gram ya? 10 gram gitu misalnya beratnya. Karena isi lapisan luar, isi sekam lagi bagian luarnya. Jadi nambah deh jadi nambah lagi 5 gram misal beratnya atau lagi 10 gram. Kan ongkos pengiriman tuh terutama penyimpanan, ruang penyimpanan juga jadinya tambah besar dibutuhkan ruang penyimpanan. Di samping itu, metode ini pengawasan kering ini juga nggak nggak bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap mikroba karena bisa saja sekam, serbuk gergaji atau pasir yang digunakan ini sudah membawa mikroba atau merupakan media media perantara ini untuk masuknya mikroba ke dalam bagian dalam telur. Selanjutnya dapat dilakukan perendaman cairan ya, perendaman dengan cairan atau larutan ya. Ini adalah tujuannya untuk mencegah penguapan air.
Jadi ada 5 macam cairan yang bisa digunakan. Yang pertama ada larutan kapur, ada minyak parafin, ada natrium silikat, ada air mendidih, dan juga ada tanin. Itu dapat digunakan untuk mencegah penguapan air ya. Kalau menggunakan larutan kapur itu biasanya digunakan kalsium oksalat kalau nggak salah. Ya, kalsium oksalat. Selanjutnya itu kalau berikutnya perendaman pada minyak parafin. Ini supaya dapat lebih maksimal menutupi pori-porinya. Makanya dipakai minyak parafin. Kalau kalian belum tahu minyak parafin itu apa, bisa coba cari di Google ya. Saya belum dapat gambarnya soalnya. Jadi kulit telurnya itu akan terlihat mengkilat-mengkilat gitu. Kemudian perendaman dengan natrium silikat. Nah, natrium silikat ini juga biasa disebut air kaca. Natrium silikat itu bentuknya itu kental, kemudian tidak berwarna, tidak ada baunya, dan juga jernih seperti kaca, makanya disebut air kaca biasanya. Selanjutnya itu kan ada air mendidih. Nah, dapat dicelupkan dengan air mendidih. Tapi jangan terlalu lama, nanti malah matang telurnya. Jadi telur rebus. Jangan. Jadi cukup ya barang 5 detik aja. Pencelupan dengan air mendidih ini fungsinya yang pertama pasti untuk mikroba ya kan, akan menghilangkan noda-noda bagian luar dan juga membunuh mikroba yang ada di cangkangnya. Nah, tapi selain itu pada kulit telur itu sendiri ya, pencelupan di air mendidih itu akan menyebabkan permukaan kulit telur menggumpal dan menutupi pori-pori telur yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu permukaan kulit telurnya kalau kalau pakai air mendidih. Selanjutnya yang terakhir itu yang dengan tanin. Kalau yang dengan tanin ini dapat menggunakan dari daun-daunan ya. Daun-daunan yang mengandung tanin biasanya itu daun jambu biji, daun akasia. Daunnya itu ya pertama jadi dikeringkan, jadi kita kayak buat teh. Daun dikeringkan, direbus, kan sudah berubah warna air rebusannya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke ke air rebusan itu telurnya. Selanjutnya ini penutupan pori-pori kerabang ya. Dapat juga digunakan getah karet, sabun agar-agar, gelatin, minyak nabati, bahkan getah kaktus. Itu dapat juga. Kalau misalnya susah mencari bahan-bahan yang tadi, ya karena ada bahan-bahan kimia, ya kalian bisa pakai agar-agar gitu ya. Penutupan pori-pori ini, penutupan pori-pori telur ini ya penting dilakukan apabila ingin mengirim telur ke suatu tempat yang jauh. Karena
Dengan ditutupnya pori-pori ini dan juga apabila ditambah dengan penyimpanan di tempat yang dingin di sini adalah tidak lebih dari 4 derajat, tidak lebih dari 4 derajat Celcius, tapi jangan sampai di bawah 0 derajat Celcius ya. Jadi sekitar 1 atau 2 derajat Celcius. Nah, maka daya simpannya akan makin panjang dan mungkin bisa sampai 6 bulan. Apabila penanganannya selama perjalanan, selama handling itu bagus. Jadi kan lumayan tuh seandainya ada suatu daerah yang tidak ada komoditi ininya, telur. Jadi kirim ke sana tapi diawetkan dulu, metodenya seperti ini, maka akan tiba dengan kualitas yang masih bagus. Slide berikutnya, penyimpanan dingin. Nah, penyimpanan dingin, nah ini lain lagi nih. Kalau yang tadi kan tentang penutupan pori-pori, makanya suhunya itu sekitar 1 derajat ya sampai 2 derajat. Kalau ini khusus ini penyimpanan dingin saja. Misalnya nggak ada penyemprotan untuk penutupan pori-pori gitu misalnya ya. Jadi agar telur itu awet, nah simpanlah di tempat dengan yang kelembabannya itu antara 80 sampai 90% dengan kecepatan aliran udaranya 1 sampai 1,5 meter per detik. Jadi 1 sampai 1,5 meter per detik itu kencang loh ya. Dan juga di suhu itu minus 2 derajat Celcius gitu. Suhu yang rendah, suhu penyimpanannya rendah ini akan memperlambat hilangnya CO2 yang ada di air. CO2 yang ada di telur ya. CO2 dan air yang ada di telur maksud saya. Nah, suhu yang rendah ini dapat menghambat hilangnya CO2 dan air yang ada dalam telur serta penyebaran air dari putih ke kuning. Itu dapat dihambat ya. Jadi itu untuk penyimpanan dan pengawetan telur segar ya. Jadi sebenarnya ini bagus terutama uh, untuk sebuah industri yang pemasarannya itu jauh. Maksudnya misal se-Indonesia dia masarin telur, nah, itu bagus nih. Dan memang harus diginiin. Kalau enggak produknya nanti cepat rusak dan akan mengalami kerugian. Itu aja materi tentang pengawetan telur segar ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Hari ini aja materinya dan ini materi terakhir sebelum minggu depan kalian UTS ya. Ya. Jika